Halo Bang Handri. Hai, alright, Halo Bang. silakan. Sorry Bang, tadi agak ada technical problem Teknis. Bang. Oke, sip. Monggo. Oke. Gimana nih Bang? Apa kabar Bang? Surviving, surviving. Surviving. Liburan masih tetap kerja atau udah mulai nyantai Bang? Nggak Kalau ada libur gini liburan. Bang. Oh, hari ini ya Nggak ada libur. liburan. Oh iya, oke. Jadi holiday gini tetap kerja ya Bang? Alright, let's go. Oke Bang. Sebelum kita mulai nih Bang, saya mau perkenalan sedikit tentang pemimpin ID. Jadi biar Bang Handri juga tahu dan teman-teman yang viewers kita juga tahu gitu kan. Jadi kami dari Pemimpin ID, Pemimpin ID adalah Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kepemimpinan Indonesia, Bang. Visi utama kami adalah menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik. Jadi harapannya dengan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik itu kedepannya akan muncul banyak pemimpin-pemimpin baru di Indonesia, gitu sih Bang. Oke, Jadi konkretnya apa? Kita menciptakan framework kita sendiri juga. Dari framework kita nanti kita turunkan ke modul-modul dan kita juga aktif di sosial media, Bang. sip. Jadi kita ada di Instagram, Twitter, dan YouTube. More or less gitu, Bang, tentang pemimpin ID. Oke, good Gitu. move. Jadi malam ini kita izin mau belajar nih Bang tentang bagaimana memimpin di dalam krisis gitu ya. Nah, mungkin untuk membuka pembicaraan kita malam ini, kita mulai dari yang simpel dulu deh Bang. Apa sih sebenarnya yang berubah dari Bang Handri Satriago atau mungkin dengan GE di saat COVID-19 ini Bang? Bah, pertanyaan itu pertanyaan paling susah banget tuh, 1 billion US dollar question. Ya banyak banget yang berubah pastinya. Gimana I gimana think Bang? in my life, I think this is the first time kita merasakan apa yang disebut orang sebagai pandemi dengan skala yang sebesar ini ya. Saya pernah Hmm, ngalamin SARS, saya pernah ngalamin MERS, saya pernah mendengar ketika terjadinya Ebola, tapi tidak pernah punya magnitude yang sebesar ini. Dan hmm, semuanya udah tahu bahwa COVID ini memiliki proses penularan yang sangat luar biasa, nularnya dari macam-macam, dan itu membuat salah satu penanganannya orang harus physical distancing, harus work from home, harus hmm, menghindari kantor. Nah ini berarti terjadi penurunan produktivitas di seluruh dunia. ya, Dan itu mengganggu mata rantai, semua mata rantai yang ada, baik mata rantai supply chain, kemudian mata rantai produksi, dan mata rantai distribusi. Jadi sebenarnya selain era yang sedang selain COVID-nya sendiri yang sedang kita hadapi, kita juga menghadapi dampak ekonomi yang akan datang, which is very very big juga magnitude-nya nanti. hmm, Dan kalau ya, di saya udah hampir sebulan ini nggak keluar pagar rumah, dan oke, I have to deal with all of the infodemic ya. Jadi ya, informasi yang ya, datang macam-macam exactly. itu stressful sekali kalau semuanya dicerna, kemudian eh, tidak kita eh, saya hai-hainya nanti ya teman-teman, kalau ini mohon maaf kalau nggak disapa. Jadi saya ngobrolin dulu. Uh, but good to see you all. Tadi ada Mungkin banyak teman-teman saya yang lama. kalau ada yang Um, tanya bisa tulis di komen juga teman-teman. Oke, sip. Jadi Ya. perubahannya besar banget, banyak banget. Kemudian selain kita berhadapan dengan Waalaikumsalam, Meta, susah kalau nggak dijawab kalau pakai Assalamualaikum. Uh, jadi kita berhadapan dengan sesuatu hal yang sama sekali baru, yang benar-benar it's a Hmm, big crisis, dan membuat banyak hal yang berubah ya dalam tatanan dunia, nggak cuma di Indonesia gitu loh. hmm. Nah, Bang Handri dulu kan pernah nge-tweet juga tuh Bang di Twitternya Bang Handri. Bang Handri Hmm. bilang, being a leader means deal with tough issues.
if you don't want to deal with tough issues, forget to become a leader. Mm-mm. Itu relevan banget ya Bang berarti ya sama kondisi saat ini ya. Iya, iya. Sayangnya tough issues-nya tough banget ini kali ini, benar-benar. Jadi, Tough banget gitu ya Bang it's ya. very natural if you, one of my message barangkali malam ini adalah it's very natural if you anxious, ya ada kecemasan, ada stres, kemudian ada sedih, kemudian khawatir. It's very natural. We are human, gitu. Jadi kita punya hal tersebut, diciptakan memang punya khauf ya, kalau di dalam agama saya di kitab suci Al-Quran dikatakan bahwa kita diciptakan memiliki khauf, kekhawatiran itu yang kalau disentuh sedikit aja oleh kesusahan maka kita menjadi khawatir sekali, sementara kalau disentuh oleh kesenangan kita dengan gampang lupa gitu. Nah, jadi ini waktu yang bagus untuk melakukan refleksi juga, bahwa kita nih baru ngadepin kayak gini ya, dibandingkan dengan nanti gitu, kita susah banget rasanya gitu. So I think teman-teman, menurut saya jangan khawatir kalau misalnya Anda merasa kok gue ini ya stres banget ngadepin ini ya, because that's normal. The problem adalah, the issue adalah how fast we can go back to the track. Ya kan, kita go back to the track. It's kind of like a roller coaster lah, barangkali 1 or 2 days Anda down but gain, balik lagi ke jalan yang berusaha untuk kita tidak putus asa, and then one day lagi Anda ketabok lagi, aduh ini begini ya, dapat data lagi, loh kok kayak gini ya, dapat informasi lagi, dan it's very normal, I think. Cuman kita harus ngelawan. Jadi kalau kita biarkan diri kita terus tenggelam dalam semua kesusahan ini, kita nggak ngapa-ngapain jadinya. Dan some of the friends yang menurut saya hebat malah bisa menemukan banyak sekali juga peluang dari hal ini. Ya, saya ngelihat masker, hand sanitizer, kemudian semua orang beralih ke online, which is siapa tahu ada hal lain yang selain online gitu. Iya, iya. Tadi kalau Bang Handri bilang kan ini akan lewat gitu ya Bang ya. Suatu saat kita sekarang mungkin lagi di bawah krisis, tapi suatu saat nanti kita akan keluar dari krisis itu ya Bang. Ini mengingatkan juga, Bang Handri pernah nulis di buku Bang Handri, kalau leader itu kan harus bisa good in winning and good in losing gitu ya Bang ya. Mungkin iya kita bisa menunggu nih Bang, tapi ketika kita benar-benar lagi di bawah nih, buat bounce back lagi tuh gimana ya Bang ya? Kadang-kadang susah gitu Bang, kayak wah gila ini kita benar-benar lagi di bawah nih gitu. Buat bisa mantul lebih tinggi lagi gitu gimana Bang? Lewat itu kapan dan bagaimana lewatnya itu kita nggak tahu ya. Cuman again, salah satu prinsip saya adalah punya faith ya, yang mungkin membuat saya jadi ada pegangan ya, ada keyakinan. Dan buat saya keyakinan saya adalah agama yang saya pegang. Teman-teman tentu punya keyakinan dengan caranya sendiri. Nah, di agama yang saya yakini ini diberitahu bahwa sesudah adanya kesusahan itu akan ada jalan, akan ada kebaikan, dan akan ada tempat di mana kita bisa kembali untuk bangkit. Gitu. Yakinlah terhadap hal itu dulu yang pertama. Yang kedua, menurut saya adalah, when you are in crisis, be rational instead of emotional. Saya nulis 7 hal waktu itu di Twitter saya mengenai apa yang harus dihadapi ketika Anda mendapatkan leading in crisis. Bisa dilihat lagi sih. Tapi antara lain, be ready bahwa masalahnya mungkin lebih besar dari yang kita pikirkan. Nah, itu akan membuat kita memiliki persiapan yang lebih kuat gitu. So, you will be
stronger when you know bahwa we have the assumption the problem can be worse or already worse than what it's appeared. What does it mean? And then you have a plan A, B, C, D, right? Jadi plan A apa, plan B apa, plan C apa gitu. Ini kalau ternyata kita 3 bulan harus di rumah, and then what? Itu yang membuat kita akan menemukan pijakan akhirnya bahwa kita akan bisa bouncing back lagi. Nah, yang juga penting adalah we need to be very transparent and candid, you know, bahwa ini masalah nih. Jadi jangan dibilang lagi, oh enggak, oh masih 3.000 kok, ini oh begini kok, ini begini. It will not help kalau menurut saya. Karena itu akan membuat kalian malah akan kaget-kaget ketika ternyata situasinya lebih buruk dibandingkan dengan apa yang ada gitu. Saya terus terang ngikutin data terus setiap hari aja masih terkaget gitu. Ya, kok nambah segini lagi, kok nambah segini lagi. That's very normal. Nah, leaders need to find a way ketika mereka menghadapi krisis. Jadi gini, teorinya tuh ada teori yang menarik ya, namanya chaos theory. And we are in a chaos now. We are no longer in VUCA gitu menurut saya. We are in a chaos situation. So one of the theories say that when you are in chaos, the strongest people adalah the one that can be able to manage themselves at the edge of the chaos. Jadi ada di pinggiran chaosnya. Which is accept chaosnya ada, tapi jangan sampai kecemplung. Which is juga memiliki resiliensi, daya tahan sehingga nggak kecemplung ke chaosnya, tetapi juga nggak mundur, nggak lari ke belakang gitu, untuk kemudian nggak berani ngadepin apa-apa, sementara tetap harus ada yang dilakukan. Nah, the age of chaos itu biasanya membuat kita punya kemampuan berpikir untuk hal yang nggak pernah dipikirkan. So think of the unthinkable. That's an interesting time. Saya sedang mencoba juga sih, udah sebulan ini apa ya yang bisa dilakukan ya. Selain memberikan bantuan, selain memberikan support, sebagainya, apa yang bisa dilakukan? What kind of opportunities yang muncul gitu, yang tetap bisa dijalankan oleh kita. Gitu. Itu barangkali, Dek. Iya. Bang, benarnya kan managing crisis is also about managing hope ya Bang ya. Kita sebagai leaders gitu kan, tetap gimana caranya di depan tim kita harus kelihatan tough, kita tetap bisa ngasih hope ke mereka dan mereka tetap mau bekerja dan mau survive gitu ya Bang ya. Ini ya. Itu gimana Bang Gini, caranya? catatan utama, hope is not a strategy. So I keep telling this many times. Dan begitu juga doa. You know, doa is not a strategy menurut saya. Doa itu sesuatu yang Anda harus lakukan. You know, mau krisis, mau nggak krisis, you have to do the doa gitu. Anda berdoa supaya bisa diberikan jalan dan sebagainya. You have to do it. But kalau hanya berstrategi berdasarkan doa, nggak melakukan sesuatu, atau berdasarkan harapan, bahwa nanti akan selesai, nanti akan hilang, nggak bisa. You know, your team need to know what to do, right? So, plan A, B, C, D-nya kayak begini. Mitigation yang sekarang ada ini, 1, 2, 3. Kemudian kalau ini ternyata kondisinya akan menjadi lebih buruk seperti ini yang perlu kita lakukan. 1, 2, 3. So you got all of the preparation untuk berbagai situasi yang ada. And I disagree bahwa kita harus kelihatan, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Nggak, we are human. If you are sad, you have the right to be sad menurut saya. Gitu. Cuman jangan jadi pesimisme. Karena begitu Anda pesimis, kemudian nggak berani lagi melakukan langkah, and I think that's where your curve is going down dan susah banget untuk bangkitnya lagi nanti. Jadi have a strategy what to do, have a hope, but hope is not being a strategy. And then, you know, show that you are a human, but you have also the plan what to do to solve the problem.
Dan if you can pass that time, and then your creativity akan mulai muncul nanti. That stages gitu. Jadi ada orang bikin diagram, saya lihat di media sosial, stage-nya lagi di mana, denial, kemudian lagi berusaha menerima, kemudian ketika Anda berada pada kondisi yang stabil, and then you will do that. Remember pandemic 1918 itu Spanish flu, itu gede Spanish banget flu. dan mungkin nggak menyentuh banyak di Indonesia ya. Tetapi itu juga besar sekali pada saat itu dengan teknologi yang mereka punya, dengan apa yang mereka punya, ya selesai juga gitu. Dan human always have a history of pandemic. Black Death misalnya pada abad 13-an. Black Death itu pest ya kalau nggak salah saya. Kenapa disebut Black Death itu orang yang matinya hitam gitu semuanya. Nah, itu terjadi pada saat zaman juga sudah global waktu itu. Cuman timingnya yang jadi masalah. Proses penularannya yang jadi masalah. Karena globalisasi pada saat itu dari ujung dunia timur ke ujung dunia barat butuh 2 tahun. So, not like today ya Bang ya. Nah, now it's about per millisecond kan gitu. Virusnya masih bergulir dalam waktu harian, mingguan, bulanan. Tetapi impact-nya, I think impact-nya will be not easy lah. Jadi we have to be ready for that as well. Oke. Ya, Bang, tadi you talk about transparency, Bang, and also about hope. My question is, ketika kita harus transparan nih, Bang. Katakanlah, saya dengar juga beberapa teman harus lay off orang-orangnya gitu kan, ratusan, ribuan bahkan. At the same time, we need to manage their hope gitu. Karena takutnya ketika kita tell the truth, dia bakalan goncang, dia bakalan stres gitu kan. Nah, kita sebagai leader nih kan harus menyeimbangkan nih Bang. Kapan harus tell the truth, kapan kita harus manage their hope tadi gitu. Enggak, menurut Gimana tuh saya Bang? sih kita harus transparan ya kalau menurut saya mengenai hal itu ya, itu pil pahit mau nggak mau. Dan semua orang tahu ketika produksi tidak lagi mampu mengatasi biaya, ya mau nggak mau kan harus ada yang dikorbankan. Di tempat kami di GE Aviation itu mereka sudah pemimpin-pemimpinnya dengan sukarela sudah memotong separuh gajinya mereka, for example. Kemudian beberapa pabrik terpaksa harus ditutup karena GE Aviation kan load-nya turun tuh. Ya terpaksa diomongkan. Saya nggak punya resep yang lebih lebih menyenangkan untuk didengar ya. Tapi menurut saya orang akan jauh lebih menghargai untuk ketika dikatakan bahwa guys, the time is come that we have untuk mengurangi pegawai, tetapi bukan berarti ketika nanti zaman membaik kemudian kita lupa dan nggak akan datang lagi ke kalian gitu. Di Indonesia sendiri kebetulan belum ada kondisi seperti itu, artinya likuiditasnya kami masih memungkinkan gitu. Hanya menurut saya ketika waktu itu datang ya harus disampaikan. 2017 saya harus menyampaikan berita yang seperti itu ke banyak orang. 2020 ini mudah-mudahan enggak, tapi ya kita nggak pernah tahu dan mudah-mudahan nggak bisa kita jadikan strategi kan. Benar Bang. So the next question is for you maybe Bang, you have been through all this up and down and di badai masalah gitu ya Bang ya. Tapi for us as a young leader mungkin umur 20-an, 30-an, kita nggak pernah menghadapi krisis sebesar ini nih Bang. Tiba-tiba karena sekarang mungkin banyak startup, tadi juga ada yang tanya. Foundersnya itu biasanya di umuran 20-30 gitu. Tiba-tiba krisis nih.
kita nggak pernah belajar nih bang untuk menghadapi this up and downs gitu kan. Right. Tiba-tiba sekarang jeder semua kena gitu kan. Di umur 30 kita harus nge-lay off ratusan orang gitu. So what do you want to say to the young leader bang? Um, well, this is a very good learning. It is not easy. It is a good learning kalau buat saya, buat teman-teman ketika Anda harus menghadapi ini. We never know, karena dalam bisnis itu selalu ada angin bagus, ada angin nggak bagus juga gitu. Ini kan seperti berlayar ya. Menurut saya kalian fokus betul untuk kemampuan sustainability. Jadi kalau terpaksa harus lay off, ya mau nggak mau harus dikatakan gitu kondisinya bahwa we gotta lay off untuk saat ini. Tetapi when we are back and we have the capability to rehire, we will rehire. Dengan transparan, dengan terbuka, menurut saya akan jauh lebih dihargai orang kondisinya. Dan tapi untuk menyikapi apa yang sedang dihadapi saat ini, nggak ada lain dan nggak bukan adalah prepare for the worst, and then kuatkan begitu Anda turun lagi, naikin lagi mental Anda, ajak ngomong teman-teman Anda sebanyak mungkin. Again, I always believe leadership is about interaction, so you gotta interact a lot untuk mampu menjalankan ini. Bentar, ini urusan domestik. Amanda, Amelia, kan saya bilang pintunya tutup. Alright, that's Say hi to Amanda and Amelia bang. Yep. Oke. Yes. Mungkin sekarang kita ke pertanyaan para follower nih bang. Ada satu follower kita juga yang bilang di saat seperti ini kan kita harus memotivasi tim kan bang supaya makin semangat dan produktif gitu. Kira-kira semangat yang seperti apa nih? Karena kan kita nggak bisa ngasih stimulus money kan. Karena our cash is we don't have enough cash of course kan. Jadi kita nggak bisa tuh ngasih bonus, kita nggak bisa memotivasi dengan uang gitu. Nah terus apa bang? Kalau menurut saya dibuang dulu deh ya kata-kata memotivasi itu ya dalam konteks yang seperti sekarang, karena itu bisa menyesatkan ya. Memotivasi mau bilang apa coba kita sekarang? Oh, badai pasti akan berlalu. Everybody knows when, right? Just be realistic aja gitu. Kemudian mau bilang, oh kita, pasti akan mampu balik lagi nanti gitu. Ya, again, the question is when, what will you do? Menurut saya jauh akan lebih baik Anda kumpulin semua tim Anda, kemudian candidly put everything on the table, say that this is what happened, sebulan lagi kita akan nyampe di titik ini, kalau nggak membaik dan ini akan terjadi, sebulan berikutnya kalau kita akan nyampe ke titik ini yang terjadi, sebulan berikutnya ini yang akan terjadi, right? But on the other things, kita bisa bilang bahwa this is what we'll do, we will do. Ini yang kita lakukan untuk di titik ini, untuk mencapai ke titik yang sekian. Ini akan kami lakukan untuk supaya titik yang tadi itu bisa diperpanjang jaraknya, bisa diprolong, sehingga kita punya sustainability yang lebih kuat gitu. Motivasi menurut saya lebih ke arah when you are telling your team the truth, ask them to think together, respect what they have done and what they did and what they are doing. That's the way we motivate the team at this moment, instead of memberikan kata-kata, kita berjuang bersama, kita akan bisa gini. Everybody knows the situation menurut saya gitu. Nah, hanya kalau yang kejeblos ke kondisi yang lebih lebay gitu, barangkali itu yang bisa diperbaiki gitu. Wah, ini kayaknya bakalan 50 juta orang mati nih ya. Kita nggak pernah tahu ya, siap mati kan bukan urusan kita gitu. Wah, kita bakalan kena nih semuanya. We never know. So why should we bother with that if that's not happened yet? Let's focus on our plan. This is what we will do gitu. Saya
Saya lebih realistis seperti itu ya dibanding dengan saya nggak pengen pesimis. Saya nggak pengen pesimis itu pasti. Tapi saya juga nggak pengen kita habis energi kita untuk hal-hal yang nggak realistis. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih Bang, dari Rinaldi Dewantara. Dengan kondisi saat ini, setiap pemimpin dalam perusahaan harus mengambil keputusan yang tidak mudah. Menurut Bang Handri, apa yang menjadi prioritas diselamatkan dalam kondisi saat ini Bang? Survival. Survival yang perlu diinikan. Survival plan-nya gimana? That's the most important. And if to survive you have to cut here and there, termasuk gaji Anda, termasuk apa segala macam, ya mau nggak mau. Oke. Jadi intinya adalah dari semuanya tell the truth and make strategy ya Bang ya. Make strategy. Jangan pernah berhenti untuk make the strategy itu. Oke. Ini ada yang tanya lagi teman-teman. I think we have all the question Bang. So, ya kita udah sekitar 30 menit lebih nih Bang ngomongin tentang crisis gitu ya, leading in crisis. Tapi if you can summarize all of our discussion today nih Bang, kira-kira apa sih benarnya kunci dari memimpin di dalam krisis gitu, dan pelajaran kepemimpinan terbesar apa nih yang bisa kita pelajarin? Gini, saya dalam proses mempelajari juga, saya pernah mempelajarinya, mempraktekannya, berulang-ulang dalam kondisi berbeda, dan saya percaya pada dua hal ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan berserah diri. Berserah diri itu bukan pasif. Jadi kita berserah diri bahwa ada yang atur, bahwa Allah punya skenario terhadap semuanya. Right? Tapi berserah diri itu berarti we have to be also active, find a way, which is that the second one. We have to find a way, we have to, mikir lagi, usaha lagi, bangkitin diri kita, tulis lagi sesuatu, bikin lagi sesuatu. Saya setengah mati ngisi waktu 30 hari yang terakhir ini dalam artian ngapain gitu. Sudah semua call yang ada di jadwal saya, and then what? Right? Lalu saya main dengan anak-anak saya, mereka udah tidur, and then what? Right? Lalu saya dapat kena infodemic juga, info pandemic. And then I get stressed as well gitu. Nih gila ya, masalahnya begini banget gitu. And then what? Gitu. Selalu ada pertanyaan, then what? So what will you do? Right? Di ujung-ujungnya adalah perserahan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa pasti ini ada yang terbaik buat semuanya. Bahwa kemudian perserahan diri tersebut harus melakukan sesuatu. Menurut saya itulah yang namanya berserah diri. Berserah diri adalah proses aktif. Kita melakukan berusaha yang terbaik untuk menjaga kesehatan kita, untuk kemudian menjaga kesehatan tim kita, kemudian melakukan strategi apa yang mau dilakukan, being candid kepada teman-teman dan transparent, punya perencanaan apa yang mau dilakukan, but at the end of the day, then what? Right? We have to, ya Allah ya ini semua adalah hak dan kuasamu. Kita akan ngikut. Tapi kita nggak nyerah. Menarik Bang. Nggak di depan gitu loh. Saya nggak setuju benar dengan sabar ataupun berserah diri dalam konteks nggak ngapa-ngapain. Ya udah diam aja. Kita tungguin aja ini semua. Kemudian berdoa terus dan sebagainya. Bukannya saya bilang berdoa itu nggak penting ya. Jangan salah disangka. Ada yang waktu itu datang ke saya bilang bahwa enggak Bang, doa itu adalah bagian dari strategi. Ya silahkan, nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau menganggap itu juga seperti itu. Tapi kalau dari saya, doa itu adalah hal yang harus dilakukan, tapi bukan strateginya yang mau di... Kan sama kalau misalnya kayak Anda salesman gitu. Gimana untuk ningkatin sales tahun depan? Oke Pak, kita akan berdoa.
supaya dapat lebih banyak. Itu kan nggak bisa jawabannya. Iya, Pak. Ya kan? Atau gimana caranya bisa ngalahin kompetitor? Strategi saya, Pak, yang pertama sabar. Gimana dong gitu? That's not an answer, right? Bahwa Anda Yes, perlu totally sabar, agree, Anda Bang. perlu berdoa itu, yes, you have to do it. Tetapi strategi itu adalah satu gini, dua gini, tiga gini. Oke, nanti pada titik ini, kalau ternyata strategi kita nggak berhasil, maka kita akan coba lakukan ini. Satu, dua, tiga. Nah, kalau nggak berhasil juga, ini yang akan kita lakukan. That's a strategy. Gitu. Belum tentu juga sukses, bisa juga akhirnya adalah gagal, gulung tikar, dan sebagainya. Nah, pada titik itu, sesudah semuanya dilakukan dengan baik, itulah yang disebut dengan berserah diri tadi. Bahwa ternyata Allah pengennya kayak gini, gitu. Ya sudah. So we should fight till the end, and then kita pasrah gitu ya, Bang ya? We keep fighting, nggak ada the end-nya sih menurut saya. We keep fighting, but result-nya adalah Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Terima kasih banget, Bang Andri. Sama-sama. Ini coba kita cek lagi sekali ya, Bang, di live-nya. Ini ada lagi satu, Bang, Nugroho Seno. Nanti takutnya kalau nggak dibacain, kasihan nih, Bang. Apakah mencari peluang, konotasi bisa positif, bisa negatif dalam kondisi seperti ini, bisa dalam kondisi survival, Pak? Iya, ada. Banyak banget yang mencarinya negatif. Tapi kita harus berpegang dengan integritas dong. You know, the reason yang membuat kita bangga sebagai manusia adalah kita harusnya punya integritas. Yang nipu juga banyak, jual hand sanitizer kan nggak semua orang ngerti gimana ngukurnya itu. Ya kan? Benar. Hand sanitizer apalah dicampur di situ, pokoknya baunya segala macam, ternyata enggak. Nobody knows. Yeah. Right? Masker, ini pokoknya bisa dipakai gini nih, N95 dan sebagainya, ternyata nggak seperti itu. Shame on you if you think about it, because you don't have the integrity. What makes you different? What makes you become a human? A better human adalah because you have the integrity. Yeah. And what do you think about kayak misalnya mereka ngelihat opportunity ini, kayak misalnya contoh jualan masker gitu, Bang. Akhirnya harganya jadi dimahalin gitu. Nah itu kan nggak same ya, Bang. Saya kan itu nggak kena dengan integritas kan. Integrity itu kan do the right things. Niatnya itu berbuat benar. And do the things right, melakukan sesuatu berdasarkan, aturan yang berlaku. Kalau niatnya aja udah pengen nggak bener, ya runtuh lah integritasnya, right? Bener. Gue menjual masker, gue tumpuk aja dulu supaya nggak ada nih, habis itu gue jual 2 kali lipat, pasti orang beli, pasti akan untung. Gue nggak nyalain sistem bisnis dong, ketika barang scarcity, terjadinya kelangkaan, maka harga boleh naik. Boleh. But do you have the right intention? Niat lo apa sih sebenarnya gitu loh. Kalau di Islam kembali ke niatnya ya, Bang ya. Kalau misalnya niatnya salah, ya justru malah di saat seperti ini harusnya kita menjadi human ya, Bang. Itu yang paling utama benernya. Exactly. Oke. Benernya masih ada pertanyaan banyak nih, Bang, tapi kayaknya kita waktu udah jam 7.45, takutnya Bang Handri juga butuh istirahat. I'm okay. Gue nggak tahu sistemnya boleh apa enggak. So we go ahead, Bang. Ini satu lagi deh kalau gitu. Dari Andre Blue Eagle. Di satu sisi perusahaan diminta stop operation oleh pemerintah, tapi kita tetap ingin operasional agar tetap ada revenue. Gimana, Bang? Gimana? Perusahaan disuruh stop oleh pemerintah. Oh, nggak boleh ada work from office gitu ya? Bener. Sekarang kan banyak produksi harus dikurangin. Misalnya 50% doang nih yang boleh ada di factory. 50% harus di rumah atau seperti apa. Padahal kan kita juga tetap butuh revenue kan, Bang, untuk operasional. Ya itu teknik. Menurut saya kalau misalnya memang masih ada yang bisa diproduksi sih taktikal ya. Tinggal dicari caranya ya. Yang jadi masalah kan karena memang yang nggak bisa diproduksi atau nggak bisa dijual karena kondisi kayak sekarang gitu.
airline itu coba susah setengah mati kan, nggak ada penumpangnya, mau ngapain gitu Iya. kan. So they have to move, ngangkut orang jadi ngangkut kargo. Hmm. Kereta api juga pasti akan mengalami masalah yang nggak jauh beda dengan seperti itu. Hmm. Tapi kalau konteksnya adalah produksinya masih ada, tapi terkena batasan peraturan pemerintah, menurut saya banyak taktikal yang bisa dilakukan ya. Itu case by case ya. Hmm. 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 Ada satu statement juga benernya Bang, kalau misalnya krisis itu justru menciptakan banyak leader gitu. Karena leader diciptakan oleh krisis. Nggak ada leader yang misalnya dilahirkan di danau yang tenang gitu kan Bang ya. Bang Handi totally agree sama itu atau Saya gimana Bang? setuju bahwa krisis menunjukkan kualitas leader. Kita akan melihat adanya leader yang benar-benar muncul itu adalah ketika krisis. Because they deal with tough Hmm. issues instead of So takut berarti gitu. Atau nggak berani ngambil keputusan. berarti justru the bright side of this crisis, after this crisis is end, akan ada banyak leader yang tercipta ya Bang ya, leader yang baik yang udah ditempa dengan krisis. Iya, iya betul. Saya tiap hari tuh berusaha untuk mereflect diri saya lagi, meyakinkan diri saya lagi, menguatkan diri saya. Balik ngomong aja sendiri, hey, lu harus muncul, lu harus tetap mikirin sesuatu, lu harus tetap berkontribusi. Padahal pagi bangun gitu, kemudian memulai aktivitas, ngelihat ya nih biasanya kita bisa pergi nih, sekarang enggak. Dengan jadwal call Zoom yang banyak banget gitu. Tapi ya Hmm. callnya itu ya begitu gitu. Artinya bukan call yang enak kan, semuanya pembicaraan susah itu Iya, callnya kan gitu. Nah, benar benar benar. tapi saya harus yakinkan this is the job that I have to do. Otherwise saya tidur aja gitu kan, nggak mau ikutan, nggak mau apa, toh nggak ada yang bisa dilakukan juga secara langsung, secara face to face. But I'm trying to still contact my team, have a conversation. Saya coba bikin kelas, saya tetap Hmm. ngajar, apa ya yang gitu-gitu deh. Hmm. Ya 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 ya. Mungkin beberapa kali kita juga harus cari kegiatan yang lain ya Bang. Karena jujur kalau dari saya pribadi juga tadi yang Bang Handri bilang ya, yang kita justru stres gara-gara informasinya itu. Jadi ya sometimes ya kita keep close dari informasi for a while gitu ya Bang, sampai benar-benar kita fresh dan kita mikir strateginya baru mulai baca lagi gitu. Karena kalau Dan enggak kita ngobrol juga sama teman-teman itu stres terus membantu gitu. loh. Ngobrol sama Gitu teman-teman ya Bang. membantu. Jadi bikin Iya video iya iya. call gitu-gitu gitu membantu sekali. Ya, Cuman jangan ketemu teman lama. ngomongin berbagi data yang informasi. Oh begini loh, dengarnya begini loh, begini. Iya Itu iya malah iya. bikin nambah stres itu. Beberapa call sama teman juga kita udah nggak udah block gitu sih. Jadi oke, let's don't talk about it. Kita cari yang lebih fun gitu kan. Iya. Ya ya. Oke, ini sepertinya udah. Perbankan nih Bang, masukan untuk perbankan, apa yang harus dilakukan Pak Oh, I'm di not saat the right seperti ini? person untuk ngomong itu. Mungkin teman-teman yang ada di perbankan. Yang saya tahu Oke, cadangan devisa kita cukup kuat. That's informasi yang saya cari, yang saya butuhkan juga. oh wow, oke, it's a good news Pak, karena kita juga butuh tahu itu kan Pak. Kadang kita nggak pernah tahu nih, ada yang Ya. bilang Indonesia Ada siaran persnya kok bakal dari BNI. bangkrut. Ada siaran Oke, persnya kok dari that's BNI. good, that's good. Jadi Anda mungkin perlu punya beberapa site yang memang official kemudian kredibel gitu. Hmm, Untuk update yang terus ya menurut saya. Karena kalau berita dari media online itu kan ya simpang siur kadang-kadang masih terlalu awal juga gitu. Saya punya site misalnya Worldometer untuk melihat statistik.
Itu selalu Hmm. saya lihat. Kemudian di Twitter itu saya uh, pantau beberapa informasi-informasi dari media-media yang punya reputasi yang saya tahu akan melakukan recheck dulu. Saya hindari hal-hal yang sekian korban, si ini meninggal Yeah, dulu dan yeah. It's so sebagainya. Itu depressing. uh, bukan tidak empati, sangat empati, tetapi saya mendoakan supaya semua orang yang lagi susah ini menjadi lebih baik. Saya coba ikut serta membantu dengan gerakan sosial yang ada. But on the other side, we have to have our help ourselves juga kan gitu. Karena kalau enggak, Mhm, mhm. kitanya logiknya adalah how can you help others if you are not ready to help, ya nggak? Gitu. Jadi Ya, mau nggak mau kalian juga help yourself to help others gitu kan. Selain dari help others to help yourself juga. Jadi ya, timbal balik ya dua-duanya gitu. benar-benar. Ini ada satu pertanyaan menarik banget Bang, sayang kalau nggak ditanya ini. What's something yang membuat Bang Handri bersyukur selama pandemik Bang? Dan kenapa? Uh, Ya itu susah pertanyaannya karena saya juga secara human juga dalam sholat saya bertanya kepada Allah, kenapa sih dibikin kayak gini ya Tuhan gitu, apa sih gitu. Tapi kalau saya tahu jawabannya berarti saya bukan manusia dong gitu. Kan karena kita manusia makanya kita nggak tahu jawaban apa yang Allah pengen. Gitu. Benar, benar, Makanya benar. itu adalah kuasa Allah. Jadi saya kemudian bersyukur punya waktu banyak bareng-bareng family, bersyukur untuk mengukur diri saya lagi gitu. Ternyata banyak hal yang belum saya lakukan, ternyata keimanan saya perlu diperbaiki, ternyata tingkat kepasrahan saya, keberserah dirian saya si kurang gitu, hal-hal yang kalau nggak pandemik seperti ini semuanya habis karena aktivitas kerjaan tiap hari ya. Benar, benar, benar. And we become very easy to become robot kan, pagi-pagi udah bangun, udah buka HP, semua Benar, orang benar. apa segala macam, tahu-tahu udah sampai malam, nggak sempet tuh Ya, gitu, sholat dan sebagainya kita lakukan ya karena waktunya datang gitu, that's buru-buru, it, ya. kemudian buru-buru ditunggu meeting lagi gitu. Ini kita punya waktu Hmm, banyak untuk merefleksi dan and I think Allah Maha Baik ya untuk memberikan kita kesempatan untuk berefleksi saat-saat seperti ini. ya. Mungkin kalau Ini saya juga bukan bisa bukan berarti nambahin. saya sok jadi sok religius ya. Saya ngomong apa adanya Hmm, karena ini pengalaman yang ya, itu saya alami setuju sendiri banget sih juga Bang. dan dan saya eh, jauh dari berani untuk mengatakan diri saya seorang yang bisa mengajarkan agama pada orang lain gitu. Tapi yang saya rasakan, yang saya tahu, yang saya bisa sampaikan, ya saya sampaikan apa adanya. Mhm, Um, mhm, mhm. tapi memang teman-teman ujung daripada proses menghadapi masalah adalah ketika Anda mampu menaklukkan logika Anda. Ya, Hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu kan menaklukkan logikanya pada akhirnya. Hal yang dilakukan wow. oleh banyak nabi yang lain termasuk Rasulullah sendiri adalah ketika oke ya, ini udah nyampe nih, udah full habis nih logik gue, pemikiran gue, daya pemikir sekian persen kemampuan otak yang diberikan oleh Allah ini udah saya gunakan sehabis-habisnya. And then sampai pada satu titik bahwa logikanya tunduk. Hmm. Nabi Ibrahim berulang kali logiknya harus ditundukkan. Suruh ninggalin anaknya lah, suruh nyembelih anaknya Exactly. lah. Itu kan menundukkan logik. Dan ketika logik itu tunduk, kemudian bantuan itu dari Allah datang. Ketika saya Hmm. kemudian merasa bahwa ya emang nggak bisa jalan lagi nih Tuhan. Gitu.
Saya udah mikirin segala macam, saya udah usaha dan sebagainya, saya nggak tahu mau ngapain. Saya minta petunjuk harus ngapain. Dan kemudian saya bounce back. Jadi titik itu akan datang ketika kita mampu menundukkan logik kita. Oke. And today is the day. Serius amat ya kayaknya ngomongnya sekarang ya, gila ya, gue juga serem loh ngomongnya. Ntar kalau gue nge-stay terus gue dengerin sendiri takut juga kali ini. Apa ekspektasi Pak Andri pada kita yang lagi WFH? Belajar. Kalau waktunya banyak ya, Anda nggak punya banyak kerjaan dan sebagainya, waktunya banyak, kalau menurut saya, this is a very good time untuk reading history loh. Wah, menarik, Pak. Bener, Pak. Karena wiki dan sebagainya itu menyediakan, wah keren ceritaan. Pengen tahu Black Death gitu misalnya, pengen tahu sejarahnya Amerika, apa sih pasukan konfederasi, gimana sih Amerika jadi republik dan demokrat, gimana sih Indonesia, Sultan Syahrir tuh ngapain aja dulu, Haji Agus Salim siapa sih, ya, kenapa dia ini, that kind of things gitu. Menurut saya untuk ngisi waktunya sih banyak banget tuh gunanya. Dan apalagi kan ada tulis. Dan ini hanya come of my mind, Bang. Dan gimana menurut Bang Handri tentang gerakan-gerakan anak muda yang lucu-lucu tuh, Bang? Kayak contohnya Until Tomorrow atau bikin TikTok lah. Untuk itu kan meningkatkan imun kita juga kan, Bang. Happy and kita loving to other people gitu kan, karena kita menertawakan kebodohan. Saya ikutan juga kok itu Until Tomorrow. Gitu ya, Bang. Jadi Bang Andri udah di TikTok juga nih, Bang ya? TikTok enggak ya, saya masih belum ngerti TikTok. Tapi saya YouTuber, gaya ya. Asik. Tapi Bang Andri di YouTube yang diundang mau di Ayunda, Bang? Kebetulan, jadi makanya banyak jadinya. Nanti deh ngundang kamu juga deh. Sebenarnya siap, Bang. Berikutnya sih ada macam-macam, ada Arfian yang dari Salatiga, teman saya dari dulu yang lulusan SMK yang kemudian bikin di Tech Engineering. Oh iya, yang Bang Handri tulis di buku juga kan, Bang. Tahu keluarnya kapan itu. Karena produsernya juga kan sibuk ngerjain macam-macam. Oke, Bang. Coba ini udah jam 8, jadi kayaknya kita sudahi diskusi kita, Bang. Tapi kalau misalnya saya boleh summarize dari apa yang kita omongin hari ini ya. Yang pertama, Bang Handri tadi bilang this is the right time to have self-reflection and how fast you can get back on track. Ya, Bang ya. Terus Bang Handri juga bilang there is still opportunity in crisis and be transparent. This is number one. Have a faith. Be rational, be ready for the wars and set strategy for the next step, and give contribution gitu. Dan di akhir ditutup dengan berserah diri and the way they will find a way. Gitu ya, Bang ya. Saya nulis di satu chapter kok di buku saya atau yang online gratis di website saya yang www.handri-satriago.com itu kan semua cool tweet saya dikumpulin di situ tuh. Sama Fanny dulu namanya. Itu ada bab mengenai berserah diri. Mungkin bagus bisa dilihat. Saya juga kadang-kadang baca tulisan saya sendiri. Buat reflect ya, Bang ya? Buat reflect. Oke, Bang Handri. Sip. Terima kasih banyak diskusinya malam ini, Bang Handri. Teman-teman, sepertinya terima kasih ya. Saya mau follower kita nggak sempat disapa. Nah, itu ada di Fanny, ternyata ada www.handri-satriago.com. Evan, Evan. Siap. Oke. Gitu aja, Bang Handri. Makasih banyak buat diskusinya malam ini. It's very insightful, Bang. Dan follower kita juga pasti belajar banyak malam ini dari Bang Handri. Dan semoga kita semua tetap survive. Nggak di-hai-hain. Ya, terima kasih semua teman-teman. Mudah-mudahan ada gunanya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Bukan saya nggak lucu, saya tetap lucu kok. Cuman ya pertanyaannya bikin serius. Enggak lain. Oke, ntar kapan-kapan kita bikin live lagi yang khusus bercanda-bercanda. Bahas yang bercanda-bercanda. Siap, Bang.
Sip. Oke, terima Dah. kasih banyak Bang Handri. Sehat selalu Bang. Good Bye. luck for GE. Bye. Thank you. Good luck for itu.